Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan melakukan sosialisasi atau pengenalan program Joko Tonggo KKN Tip 2 periode 2021 Dusun Ponggol Desa Taman Agung, Kabupaten Magelang. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam Nur Faiz Rosyan. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik dengan konsentrasi kebijakan publik. Nah, langsung saja, apa sih itu program Joko Tonggo? Adapun berbagai latar belakang. Yang pertama, meningkatnya kasus harian COVID di Jawa Tengah. Yang kedua, meningkatnya solidaritas antar masyarakat. Yang ketiga, melakukan pertolongan berupa logistik kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri akibat COVID-19. Empat adalah menghidupkan kembali budaya Eling Tonggo pada masyarakat Jawa pada khususnya. Yang kelima adalah bahu-membahu dalam mencegah dan melakukan pertolongan pada masa pandemi COVID-19. Nah, adapun beberapa anggota Joko Tonggo. Yang pertama ada Karang Taruna, ada Desa Wisma, ada Posyandu, pendampingan PKH, PPL Pertanian, pendampingan desa, organisasi lain warga bidan desa, dan Linmas. Nah, adapun berbagai prinsip kerja Satgas Joko Tonggo. Yang pertama adalah kemanusiaan, yaitu di mana setiap Satgas harus memiliki rasa kemanusiaan untuk menolong sesama. Yang kedua adalah non-permanen atau saat kondisi darurat. Jadi Satgas Joko Tonggo ini bukan secara permanen, namun di saat di mana ada sebuah warga yang harus dibantu akibat isolasi mandiri ataupun karena ada sebuah event di desa sehingga harus memerlukan pengamanan dan protokol kesehatan yang ketat. Lalu adalah gotong royong, di mana antar warga harus saling bahu-membahu. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang tidak kuat, yang sehat membantu yang sehat. Sehingga mereka yang mampu harus membantu warganya yang terganggu atau terdampak COVID-19. Yang keempat adalah transparan, di mana semua anggaran harus transparan. Warga harus mengetahui bagaimana alur sebuah kinerja Satgas Joko Tonggo, bagaimana pembelian bahan-bahan pangan untuk bantuan warga desa sehingga atau warga RW sehingga mereka juga tahu bagaimana mekanismenya. Yang terakhir adalah melibatkan semua pihak. Jadi semua pihak harus dilibatkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada pun beberapa anggota Joko Tonggo tersebut sehingga berbagai elemen warga RW khususnya mereka juga harus mampu untuk saling bahu-membahu untuk membantu warga yang kesusahan di masa pandemi COVID khususnya untuk mereka yang terdampak atau sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, struktur organisasi Satgas Joko Tonggo ada ketua RW sampai dengan warga. Ada juga satgas-satgasnya, yaitu Satgas Kesehatan sejumlah 3 orang, Satgas Ekonomi sejumlah 3 orang, Satgas Sosial dan Keamanan 5 orang, dan Satgas Hiburan. Untuk Satgas Hiburan ini adalah insidental, karena juga sebenarnya Satgas Hiburan ini berfungsi untuk bagaimana menghibur masyarakat di masa kejenuhan pandemi COVID ini, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, ada bidang tugas Satgas Joko Tonggo. Tadi sudah saya jelaskan ada kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan dan juga hiburan. Lalu pertama adalah Satgas bidang kesehatan. Tugasnya adalah mendata setiap orang yang keluar masuk desa atau RW pada khususnya. Kedua adalah mencegah penyebaran COVID dengan membawa orang yang terinfeksi atau bergejala ke rumah sakit. Misalnya ada rumah sakit RSUD Muntilan untuk di Muntilan, ada Puskesmas Muntilan 2 dekat dengan Rembu Runceng seperti itu. Sehingga rujukan-rujukan atau puskesmas itu yang dekat dengan wilayah kita. Yang ketiga adalah memastikan dan update data siapa saja yang berstatus ODP, PDB, dan OTG. Ini sangat penting karena untuk memilah-milah di mana warga yang sehat, di mana warga yang tidak sehat, sehingga untuk mereka yang tidak sehat untuk segera dilakukan isolasi mandiri. Yang keempat adalah mengupayakan ODP dan OTG karantina mandiri 14 hari. ODP dan OTG adalah mereka yang positif corona, adapun yang bergejala ataupun yang tidak bergejala. Mereka harus wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan tidak boleh berpergian. Inilah tugas Satgas bidang kesehatan untuk memantau mereka untuk tidak berpergian kemanapun. Yang kelima adalah memastikan terdapat tempat cuci tangan, lalu berkoordinasi dengan pihak desa apabila terjadi kondisi darurat. Kondisi darurat yang dimungkinkan adalah misalnya
RW membutuhkan ambulan desa untuk mengantar pasien positif corona atau yang suspek corona untuk dibawa ke rumah sakit rujukan untuk puskesmas. Lalu tugas Satgas bidang ekonomi. Ekonomi lebih kepada bagaimana untuk membantu warga yang kesusahan. Yang pertama adalah mendata kebutuhan warga masyarakat. Yang kedua adalah mendata warga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah mengupayakan secara maksimal agar warga bisa dibantu. Yang keempat, melayani kebutuhan makanan sehari-hari warga yang telah melakukan karantina mandiri. Nah, inilah sangat penting di mana nantinya Satgas Ekonomi juga berperan dalam membuat dapur umum. Dapur umum inilah bertujuan untuk membuat makanan untuk memberikan kepada warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk keluar rumah mencari makanan, tapi warga yang sekeliling kita atau Satgas itu yang berkewajiban memenuhi kebutuhan warganya. Yang kelima adalah memastikan kegiatan bertani, berkebun, dan berdagang tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Lalu ada tugas Satgas bidang sosial dan keamanan. Nah, tugas Satgas ini adalah yang pertama, bersama tim kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW. Nah, inilah sangat penting di mana ketika ada orang yang keluar masuk, lebih khusus lagi mereka yang berasal dari luar kota harus dicatat. Karena apa? Kemungkinan terburuk mereka terkena corona dan menyebarkan dan nantinya dapat juga diantisipasi. Yang kedua adalah membuat jadwal giliran roda. Yang ketiga, menghindari dari kerumunan. Keempat adalah memastikan yang berstatus OTG dan ODP untuk tidak keluar rumah. Nah, ini juga bekerja sama dengan Satgas Bidang Kesehatan, di mana untuk mereka yang positif corona, untuk memastikan agar tidak keluar rumah pada saat melakukan isolasi mandiri. Yang keempat adalah menyediakan penerimaan bantuan, data penerima bantuan. Yang ketiga adalah memastikan kesepakatan pada warga mengenai jam tamu atau berkunjung. Sehingga nanti ada batasan di mana jam berkunjung tamu itu memiliki maksimal jamnya. Sehingga tidak terlalu larut malam juga dan tidak terlalu kebagian atau tidak mengganggu aktivitas warga. Nah, ini adalah tugas Satgas bidang hiburan. Di mana bidang hiburan ini adalah Satgas yang insidental, yaitu bertugas mengurangi kejenuhan warga, namun tetap dalam protokol kesehatan yang ketat. Namun pada saat kondisi PPKM seperti ini, Satgas ini mungkin tidak perlu ada karena memang fokus kita yang utama adalah bagaimana kita membantu warga yang sedang isolasi mandiri, warga yang berdampak, dan memastikan bahwa warga-warga sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Nah, adapun rentang kendali Satgas Jogotongo. Maksud dari rentang kendali ini adalah Satgas Jogotongo melaporkan kepada pemerintah desa atau kelurahan. Yang pertama mengenai warga yang dirawat di rumah sakit, warga yang sembuh, warga yang sudah dan belum mendapatkan bantuan, warga yang melakukan karantina mandiri 14 hari, kelima ketersediaan 9 bahan pokok, ke-6 jam kunjungan warga tetamu, 7 patroli atau ronda, dan ke-8 informasi penting lainnya. Sehingga pemerintah desa pun juga mengetahui bagaimana keadaan di setiap RW, sehingga nanti dapat terkontrol dan terkondisi bagaimana keadaan yang ada. Nah, demikian presentasi atau sosialisasi pengenalan program Jogotongo yang dapat saya lakukan. Nah, jangan lupa tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, serta jangan lupa untuk vaksinasi ya, karena vaksinasi merupakan sebuah ikhtiar kita dalam mengakhiri pandemi COVID-19. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan prinsip atau program Jogotongo ini khususnya untuk lingkungan RW atau mungkin juga dapat diperkecil untuk lingkungan RT sehingga nantinya kita dapat semakin tangguh, semakin kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih, saya Adam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.